Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Kalau gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja, Bu. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir perawan, lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Ada sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat turun aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Selesai. Capek aku menghujat. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan bukan mengabulkan. Ayo, teh. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Buruk, tidak punya pasukan, tidak punya istri, tangannya bolong. Riva, saya mau tanya sama kamu. Kamu nggak mau menyembah Tuhan Yesus karena dia tidak punya istri. Oh, jadi kamu itu mau menyembah Tuhan yang punya istri gitu ya? Apalagi banyak istrinya, makin keren bagi kamu gitu. Lucu juga si Riva ini ya. Gue suka gaya lo, sih asik. Riva yang cantik. Memang betul Tuhan Yesus itu tidak punya istri. Dari pernyataanmu ini saja sudah membantah narasi dari Nandar, yang dimana Nandar menuduh Tuhan Yesus menikah. Dan Riva mengatakan tidak punya istri. Iya betul lah Riva, memang Tuhan Yesus itu tidak punya istri, tidak pernah menikah ketika datang ke dunia. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak perlu ada istri gitu loh ya. Ya kalau kamu mau menyembah Tuhan yang ada istri ya silakan aja, terserah kamu aja ya kan. Kemudian Riva, kamu bilang tidak punya pasukan. Emang mau pasukan kemana? Lu kira Tuhan Yesus mau berperang punya pasukan? Tuhan Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu ya. Nanti kalau dia datang, dia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Wow ya. Tapi tidak punya pasukan untuk perang ya, karena Tuhan Yesus bukan untuk berperang ya. Ya, oke. Jadi kemudian yang kamu bilang tidak mau menyembah Tuhan yang cacat, tangannya bolong. Wow, thank you Riva. Dengan cara seperti ini kamu sudah memberitakan di mana kamu mengaku Yesus Kristus pernah disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena tangannya yang bolong itu memang bekas paku Riva, yang pernah dipaku di atas kayu salib. Makanya tangan Tuhan Yesus bolong. Itu membuktikan Tuhan Yesus itu pernah disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Makasih loh ya Riva, kamu sudah memberitakan Injil. Dan akan makin banyak lagi yang datang kepada Tuhan Yesus oleh karena perlakuan kamu. Terima kasih ya Riva. Salam toleransi. Shalom alaikum.
Saya sebagai apologet hadir untuk menggunakan hak jawab di dalam memberikan reaksi atau tanggapan jawaban terhadap para polemikus yang mencoba mengotak-atik iman Kristen serta merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Kalau Mimi. gini ceritanya. Kalau gini ceritanya. Udah minum kecemut aja, Bu. Aduh. Mau menghujat, Kencing mau menghujat, aja. lahir dari sini. Lahir perawan. Lahir dari perawan. Ini kasih Mimi. Anda Nanti kalau ada besar jadi orang-orang Tuhan ya nak lahir ya. dari perawan, Kalau ada besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sangka Yesus lahir dari perawan. Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat Ini turun aja kau. kualitasnya Berdua udah kalah. menghujat. Aduh, Allah Akbar. Selesai. Capek aku menghujat. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Wow, luar biasa ya. Kita sudah lihat saudari kita ini begitu kejinya merendahkan, mengolok-olok, menertawakan Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tidak perlu terpancing emosi atau marah. Karena apa? Dengan hadirnya para pengejek-pengejek seperti ini, justru kita harus bersyukur dan lebih percaya atau lebih mencintai firman Tuhan. Karena Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang maha kudus, dan semuanya yang dituliskan para nabi dan para rasul di dalam Alkitab benar-benar real firman Tuhan dan terjadi dan digenapi. Nah, dengan hadirnya para pengejek seperti ini telah menggenapi nubuatan di dalam Alkitab. Kenapa? Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman akan timbul para pengejek-pengejek. Jadi di sini kita bisa menilai zaman ya. Nah, makanya di sini kita harus berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka tidak sadar siapa yang mereka ejek, siapa yang mereka olok-olok. Nah, karena Alkitab sudah menuliskan bahwa kita harus berbelas kasihan kepada orang seperti ini. Nah, para pengejek seperti ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab yang tertulis di Yudas 1 ayat 18 sampai 23. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, jadi orang-orang seperti ini sebenarnya kita harus berbelas kasihan ya. Berdoalah bagi jiwa mereka ini. Sebab mereka tidak sadar siapa yang mereka ejek, siapa yang mereka olok-olok, yaitu Tuhan semesta alam, Yesus Kristus Allah yang maha besar. Dan oleh karena perintah Tuhan Yesus Kristus juga kepada kita bahwa kita harus mendoakan orang yang menganiaya kita. Memang kita nggak dianiaya secara jasmani, tetapi dianiaya secara roh. Karena apa? Ketika kita mendengar itu memang kita sedih ya. Kok dia mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kita harus berdoa bagi orang-orang seperti ini yang mengolok-olok, yang mengejek, mencemooh Tuhan Yesus. Karena sebenarnya dia tidak sadar apa yang dia lakukan, karena dia tidak kenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, di Lukas pasal 11, di situ Tuhan Yesus sedang memberikan firman kepada orang banyak. Lalu ada seorang perempuan berkata seperti ini, di Lukas 11 ayat 27.
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yesus Kristus adalah Sang Firman atau Allah itu sendiri, karena Sang Firman adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, dan Dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Sehingga perempuan ini mengatakan, "Berbahagialah dia yang telah mengandung engkau." Namun, apa jawab Tuhan Yesus? Yang berbahagia adalah siapa yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Karena Tuhan Yesus di situ memberikan firman kepada orang banyak, dan apa yang difirmankan Tuhan Yesus harus kita lakukan sehingga kita menjadi pelaku firman, dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus berbahagia. Nah, artinya bukan hanya saja Bunda Maria yang berbahagia, tetapi kita semua juga berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan Yesus dan melakukannya. Walaupun memang saya tahu di sejagat raya dunia ini, Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia karena dia dipilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Tapi Tuhan Yesus juga mengasihi semua umat manusia di dunia ini, sehingga kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan Yesus dan melakukannya. Sebab ada perintah Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 15. "Barang siapa mengasihi aku, pasti melakukan segala perintahku." Nah, oleh karena itu, mari kita lakukan perintah Tuhan Yesus, berdoa bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok Tuhan Yesus, karena mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku, kita juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ejekan dengan ejekan, atau caci maki dengan caci maki. Jangan ya teman-teman ya, karena Tuhan Yesus telah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang diajarkan di 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Nah, untuk itulah saya menghimbau kepada semua umat Kristen agar kita menjaga lidah dan perkataan kita. Jangan kita menghina dan merendahkan sesembahan agama orang lain, dan jangan juga kita mengolok-olok agama orang lain, supaya kita saling menghormati dan saling berdamai. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa bagi orang-orang yang mengejek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang mengejek Engkau. Bukalah mata rohaninya supaya mereka bertobat, supaya mereka berhenti dari segala kejahatan mereka. Ampuni mereka Tuhan Yesus, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu. Amin.